Kalau besok terjadi perang lagi, perang dengan Romawi, perang dengan Persia, perang dengan negara-negara kafir. Sementara para sahabat Nabi semangat jihadnya tinggi. Dan mereka penghafal Quran. Kalau mereka semua mati, lalu kemana Al-Quran kita? Khawatir, nggak bisa tidur Sayyidina Umar, saudara. Akhirnya Sayyidina Umar datang kepada khalifah. Khalifah saat itu adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, datang. Apa kata Sayyidina Umar? Ya khalifata Rasulillah, wahai khalifahnya Rasulullah, wahai Sayyidina Abu Bakar, ini perang kemarin ini terjadi udah 70 lebih penghafal Quran mati. Aku takut kalau nanti penghafal Quran makin bertambah yang mati, nanti umat Islam ke depannya, generasi berikutnya, mereka ribut soal Quran. Sebagaimana ributnya Ahlul Kitab soal Injil, soal Taurat, kan Ahlul Kitab ribut sampai nggak ketemu yang asli, saudara. Nah sekarang bagaimana nih kalau semuanya mati? Nanti generasi penerus tahu Quran dari mana? Nah, kemudian aku sarankan, kata Sayyidina Umar, alangkah bagusnya semua penghafal Quran yang masih hidup kita kumpulkan. Dan semua lembaran-lembaran yang pernah dicatat, apa yang pernah turun, Al-Quran, kita kumpulkan. Dan semua kita satukan, kita bentuk panitia yang hafal Quran, yang hafalnya tidak diragukan lagi di antara sahabat, untuk mengumpulkan menjadi satu mushaf Al-Quran. Tahu jawaban Abu Bakar Siddiq apa? Beliau menjawab, ya Umar, ittaqillah. Hai Umar, takutlah kamu kepada Allah. Murni an af'al ma lam yaf'al bikin Nabi. Engkau perintahkan aku melakukan sesuatu yang Nabi enggak pernah kerjain. Bukan hanya soal amaliyah ziarah kubur, bahkan amaliyah kita merayakan Maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, menyambut tahun baru Islam, semuanya mereka kritisi, saudara. Alasan mereka yaitu dengan kata satu, mereka anggap ini perbuatan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua, mereka memakai kaidah yang tidak pernah ada di kalangan salaf. Nanti saya akan sampaikan kaidah apa itu, saudara. Nah, saya mulai dari persoalan bid'ah, saudara. Bid'ah ini, saudara, dalam pengertian bahasa adalah sesuatu yang baru. Nah, dalam pengertian istilah, bid'ah itu apa-apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu makna bid'ah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, wabil khusus Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, membagi bid'ah menjadi dua, saudara. Yang pertama adalah bid'ah hasanah, yang kedua adalah bid'ah sayyi'ah. Apa itu bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah ialah malam yaf'al bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala yukhalifu syariah. Yaitu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, tidak bertentangan dengan syariat, sesuatu yang Nabi enggak pernah kerjain, tapi hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka itu disebut bid'atun hasanah. Lalu kalau bid'ah sayyi'ah atau bid'ah mazmumah, saudara, bid'ah yang jelek, yang buruk, yang tercela, saudara. Nah, bid'ah yang mazmumah adalah malam yaf'al bikin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifu syariah. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan bertentangan dengan syariat.
Jadi kaidah Ahlus Sunnah tuh jelas, saudara. Jadi sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, ada yang bertentangan dengan syariat, ada yang tidak bertentangan dengan syariat, saudara. Nggak bisa kita main pukul rata, saudara. Kalau ada yang tanya, tapi kan Nabi mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah, saudara. Nah, ini biasanya dalil ini nih yang dipakai oleh mereka yang nyerang-nyerang, saudara, peringatan-peringatan hari besar Islam. Kita katakan hadis yang mereka gunakan sahih. Ya, itu hadis sahih. Imam Syafi'i juga pakai itu hadis, saudara. Nah, di situ dikatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah, saudara. Setiap yang baru itu bid'ah, saudara. Dan setiap bid'ah itu sesat. Nah, ini saudara, untuk memahaminya, untuk kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh hadis ini, kita nggak bisa meninggalkan hadis-hadis yang lainnya, saudara. Karena ada hadis lain juga, saudara. Man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat suatu sunnah yang bagus, saudara, ada, saudara. Nah, jadi ini semua hadis ini mesti dipadukan, al-jam'u bainal adillah, baru kita uraikan. Jadi yang dimaksud kullu muhdatsatin bid'ah, saudara, yaitu segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dalam urusan ibadah. Ini kelompok mereka juga sepakat dalam urusan ibadah. Tapi kita tanya kepada mereka, dalil ini ibadah mana? Nabi enggak mengatakan kullu muhdatsatin fil ibadah, enggak ada. Nabi enggak pernah mengatakan kullu muhdatsatin yaitu fil ibadah atau fil muamalah, enggak. Nabi mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru bid'ah, selesai. Nah, ini mesti dijelaskan, saudara. Yang baru yang dalam urusan apa? Pertama, saudara, Ahlus Sunnah menjelaskan dalam urusan ibadah. Itu dulu, saudara. Berarti kalau bukan dalam urusan ibadah, enggak ada masalah. Enggak masuk dalam hadis ini. Sebab kalau enggak dipilah dulu bahaya, saudara. Ini mic juga bid'ah, kipas angin juga bid'ah, saudara. Speaker juga bid'ah. Ini kamera semua bid'ah. Kalau enggak dipilah itu bid'ah dalam urusan agama, urusan ibadah, maka semua ini jadi dolalah. Kullu muhdatsatin bid'ah, speaker bid'ah, dolalah. Kamera bid'ah, dolalah. Mati berdiri loh. Nah, semua yang lu pakai banyak bid'ah. Masjid pakai karpet juga bid'ah. Zaman Nabi masjid apa? Pasir bawahnya, saudara. Mana ada masjid begini pakai pakai karpet, pakai ubin, enggak ada. Semua bid'ah. Tapi itu bid'ah dunyawiyah, enggak apa-apa. Terusin bid'ah dunyawiyah selama itu baik. Selama itu manfaat. Alhamdulillah. Nah, kemudian enggak sampai di situ. Wa kullu bid'atin dolalah. Kalau tadi kullu muhdatsatin bid'ah, saudara. Muhdatsah dunyawiyah, saudara, atau muhdatsah diniyah. Yang dimaksud adalah diniyah, bukan dunyawiyah. Nah, sekarang begitu juga, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah yang mana? Bid'atin sayyi'ah. Setiap bid'ah yang sayyi'ah, dolalah, sesat. Nah, bid'ah yang sayyi'ah yang bagaimana? Yang tadi sudah kita artikan. Malam yang fa'al bikin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifus syariah. Wa yukhalifus syariah. Sesuatu yang enggak pernah dilakukan oleh Nabi dan bertentangan dengan syariat. Itu bid'ah sayyi'ah. Bid'ah semacam ini dolalah, sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Oh, kata Wahabi, ya kita mesti ikut salaf dong. Nah, ini yang ngomong Imam Syafi'i. Emang Imam Syafi'i bukan salaf? Emang Imam Syafi'i bukan salaf? Imam Syafi'i salaf, saudara. Lahir tahun 105 Hijrah. Siapa yang nggak tahu Imam Syafi'i, saudara? Imam Abu Hanifah minas salaf. Imam Malik minas salaf. Imam Syafi'i minas salaf. Imam Ahmad ibn Hanbal minas salaf. Nah, jadi kalau kata mereka, kita mesti ikut salaf. Lah, ikut Imam Syafi'i bukan salaf. Ya pokoknya bagi dia semua bid'ah, udah pokoknya nggak ada di zaman Nabi semua.
sesat. Ya kita jawab, muka ente zaman Nabi nggak ada. Berarti muka ente bid'ah juga dong. Iya, muka kita semua bid'ah. Berarti masuk neraka semua dong. Nggak paham ngomongnya. Yang nggak ada di zaman Nabi semua bid'ah. Muka lu zaman Nabi nggak ada. Berarti muka lu bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Berarti muka lu sesat. Setiap sesat masuk neraka. Berarti muka lu di neraka. Na'udzubillah min dalik. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, sekarang mari kita lihat. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, saudara, tidak ada mushaf Quran. Gak ada, saudara. Zaman Nabi, Al-Quran itu, saudara, fis sudur, bukan fis sutur. Al-Quran itu ada di hatinya Nabi dan para sahabat. Mereka hafal Quran, saudara. Bukan fis tutur, bukan di dalam catatan di antara halaman-halaman mushaf. Ya, ada sejumlah sahabat yang mencatat, saudara. Ada yang mencatat di pelepah korma, ada yang mencatat di kulit, saudara. Mereka catat, saudara. Tapi, saudara, catatan mereka nggak ada yang 30 juz jadi mushaf. Saudara, nggak ada. Nah sekarang mushaf di tengah-tengah kita banyak, bid'ah dong. Zaman Nabi nggak ada. Nah, berarti Al-Quran, ini ibadah ini. Masa iya mushaf Quran kita bilang bukan ibadah? Ibadah itu, urusan agama itu, saudara. Mushaf Quran itu bagian daripada urusan agama. Buat kita baca, buat kita ngapalin. Ibadah bukan? Ibadah. Zaman Nabi nggak ada. Berarti bid'ah dong, saudara. Tunggu dulu, saudara. Kalau mengatakan ini bid'ah, betul, ini bid'ah. Tapi ini adalah bid'ah hasanah. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, tapi tidak bertentangan dengan syari, bahkan manfaat. Mari kita lihat sejarahnya. Ketika, saudara, di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, saudara, terjadi beberapa peperangan besar. Karena ada orang mengaku sebagai nabi, ada Musailamah Al-Kadzab, saudara, ada yang lainnya, belum lagi kaum murtadin yang nggak mau bayar zakat, saudara. Sehingga terjadi peperangan antara umat Islam, yaitu dengan orang-orang yang sudah murtad tadi, saudara. Nah, dalam satu peperangan, khususnya ketika melawan Musailamah Al-Kadzab, lebih dari 70 sahabat penghafal Quran gugur mati syahada. Nah, saat itu Sayyidina Umar Ibn Khattab khawatir. Ini perang melawan Musailamah udah 70 lebih nih yang mati penghafal Quran. Dan ini belum selesai urusannya. Masih banyak yang mesti diberesin. Wah, kalau besok terjadi perang lagi, perang dengan Romawi, perang dengan Persia, perang dengan negara-negara kafir. Sementara para sahabat Nabi semangat jihadnya tinggi. Dan mereka penghafal Quran. Kalau mereka semua mati, lalu kemana Al-Quran kita? Khawatir, nggak bisa tidur Sayyidina Umar, saudara. Akhirnya Sayyidina Umar datang kepada khalifah. Khalifah saat itu adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, datang. Apa kata Sayyidina Umar? Ya khalifata Rasulillah, wahai khalifahnya Rasulullah, wahai Sayyidina Abu Bakar, ini perang kemarin ini terjadi udah 70 lebih penghafal Quran mati. Aku takut kalau nanti penghafal Quran makin bertambah yang mati, nanti umat Islam ke depannya, generasi berikutnya, mereka ribut soal Quran. Sebagaimana ributnya Ahlul Kitab soal Injil, soal Taurat, kan Ahlul Kitab ribut. Sampai nggak ketemu yang asli, saudara. Nah sekarang bagaimana nih kalau semuanya mati? Nanti generasi penerus tahu Quran dari mana? Nah, kemudian aku sarankan, kata Sayyidina Umar, alangkah bagusnya semua penghafal Quran yang masih hidup kita kumpulkan. Dan semua lembaran-lembaran yang pernah dicatat, apa yang pernah turun, Al-Quran, kita kumpulkan. Dan semua kita satukan, kita bentuk panitia yang hafal Quran, yang hafalnya tidak diragukan lagi di antara sahabat, untuk mengumpulkan
menjadi satu mushaf Al-Quran. Tahu jawaban Abu Bakar Siddiq apa? Beliau menjawab, ya Umar, ittaqillah. Hai Umar, takutlah kamu kepada Allah. Murni an af'al malam yaf'al bikin Nabi. Engkau perintahkan aku melakukan sesuatu yang Nabi enggak pernah kerjain. Berarti menurut Sayyidina Abu Bakar bid'ah bukan itu? Bid'ah. Sayyidina Abu Bakar enggak berani. Enggak berani. Jadi dalam pandangan Sayyidina Abu Bakar ini bid'ah ini. Karena kan Nabi mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sayyidina Abu Bakar enggak berani. Ya Umar, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Karena menurut Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu adalah bid'ah. Bagaimana berani-beraninya engkau ya Umar? Aku disuruh melakukan yang Nabi enggak pernah kerjain. Aku enggak berani ya Umar. Enggak berani Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar berarti anti bid'ah. Para sahabat anti bid'ah, saudara. Enggak main-main. Nah, saat itu Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan argumentasinya. Terjadilah dialog diskusi antara Abu Bakar dengan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Singkat cerita, Abu Bakar tetap berpegang kepada pendapatnya. Nah, apa Umar putus asa? Enggak, besok balik lagi Sayyidina Umar. Diajak dialog lagi Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar masih enggak mau. Datang lagi lusanya saudara. Jadi Sayyidina Umar enggak berhenti karena dia khawatir. Ini kalau pada mati ini nanti nih penghafal Quran, terus anak keturunan kita tahu Al-Quran dari mana? Saudara, wajar gak kalau Sayyidina Umar khawatir? Saya mau tanya semua di sini, wajar tidak? Nah sekarang saya mau tanya juga, kalau Abu Bakar anti bid'ah, bagus tidak? Bagus saudara. Ini dua-dua punya pendapat sama-sama bagus, bukan jelek saudara. Dan gak ribut, gak berantem. Terakhir, saudara kata Abu Bakar Siddiq, ya sudah ya Umar. Kita tidak usah terus bertengkar, gak usah terus berdebat. Aku punya pendapat, kau punya pendapat. Gak ketemu. Nah sekarang begini aja. Aku istikharah, minta petunjuk Allah. Setuju Sayyidina Umar. Setuju. Aku istikharah dulu minta petunjuk Allah. Kalau setelah istikharah, apa jawabannya? Hatiku tetap menolak, sudah kau nggak usah debat lagi. Tapi kalau hatiku menerima, kita kerjakan. Sayyidina Umar setuju, saudara. Jadi istikharah penting tuh, Pak, Bu. Istaghfir rabbak, wastafti galbak. Saudara, kalau kita ada kesulitan-kesulitan ngambil keputusan, minta petunjuk Allah. Minta. Saudara, akhirnya Sayyidina Abu Bakar istikharah. Bangun malam, sholat tahajud, sholat istikharah, mohon petunjuk Allah, saudara. Sehari, 2 hari, 3 hari, Sayyidina Umar nunggu. Apa nih hasilnya? Dengan penuh kekhawatiran. Begitu selesai, Sayyidina Abu Bakar mendapatkan jawabannya, saudara. Dalam hatinya yang mantap dengan satu pendapat, saudara. Dipanggil Sayyidina Umar. Ya Umar, datang kau ke rumah. Datang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dengan berdebar-debar mengharapkan apa ini jawabannya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Umar, setelah aku istikharah, entah kenapa hatiku sejuk, hatiku tenang, hatiku adem dengan kau punya pendapat. Subhanallah. Padahal awalnya enggak mau, itu bid'ah, Nabi enggak pernah kerjain. Nah, tapi beliau enggak ngotot. Karena Sayyidina Umar tetap dengan pendapat, beliau tetap dengan pendapat, diskusi enggak ketemu solusi, saudara. Maka solusinya adalah istikharah, saudara. Wah, kita yakin istikharahnya Sayyidina Abu Bakar, saudara, sahabat Nabi yang paling baik, paling mulia. Saudara, istikharahnya ulama aja luar biasa, istikharahnya aulia aja luar biasa, apalagi istikharahnya khairus sahabah, sebaik-baiknya sahabat. Maka kita pastikan itu adalah petunjuk dari Allah. Ilhamun Rabbani. Itu ilham dari Allah yang diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq sehingga hatinya tenang. Alhamdulillah, begitu tenang bersyukur Sayyidina Umar, saudara. Akhirnya apa? Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau gitu sekarang kita kumpulkan. Kita kumpulkan semua para sahabat Nabi, saudara. Nah, kita kumpulkan mereka supaya kita lihat bentuk tim, saudara. Dibentuklah tim.
dibentuk satu tim, saudara, yang isinya sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran. Semua saling koreksi. Yang ini baca Fatihah, ini baca Fatihah, ini baca Fatihah, dikoreksi. Saudara, sampai kiroat-kiroatnya dicatat. Ada yang Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin, ada yang kufuan ahad, ada yang kufwan ahad, ada yang kufuan ahad, ada yang kufuan ahad. Semua dicatat, semua kiroat, saudara. Begitu dicatat, jadi, saudara. Dan yang punya lembaran-lembaran, ditarik itu lembaran semua. Siapa yang punya lembaran? Setor. Disetorkan, saudara. Nah, ada juga yang nyetor ayat-ayat yang sudah mansuh. Termasuk Sayyidina Umar sendiri nyetor ayat, saudara. Ayat zina, saudara. Jadi ada ayat zina, ayat rajam. Dalam Quran nggak ada, saudara. Tapi Sayyidina Umar mengatakan dulu Nabi pernah baca dalam sholat. Ayat ini. Nah, dikasih tahu sama Zaid. Yang paling hafal Quran, saudara, sahabat Nabi. Kata Zaid apa? Itu bacaannya sudah mansukhah. Nabi yang kasih tahu kalau itu sudah mansukhah, bacaannya, hukumnya enggak. Hukumnya tetap berlaku, saudara. Karena sudah mansukhah, enggak boleh dimasukkan dalam mushaf Quran, saudara. Karena dia mansukhnya, mansuh tilawatan, saudara. Mansuh tilawatan, tapi hukumnya tidak mansuh. Ada ayat, saudara, yang tilawahnya enggak mansuh, tapi hukumnya yang mansuh, saudara. Seperti apa? Seperti ayat wasiat, saudara, untuk kerabat, saudara, untuk ahli waris. Awalnya berlaku, tapi begitu turun ayat waris, ayat wasiat enggak berlaku lagi buat ahli waris. La wasiyata liwaris, saudara. Nah, jadi ada sahabat Nabi yang bernama Zaid, ini paling hafal. Dan diangkat menjadi ketua tim. Ada yang bertanya, kenapa beliau yang diangkat jadi ketua tim? Kenapa bukan Sayyidina Utsman yang apal juga? Kenapa bukan Sayyidina Ali yang apal juga? Kenapa bukan Sayyidina Abu Bakar sendiri yang apal juga, saudara? Sebab Zaid ini, saudara, hadir di hari terakhir malaikat Jibril datang kepada Nabi membacakan, saudara, satu persatu surat-surat dalam Al-Quran. Saat itu malaikat Jibril kasih tahu Nabi, ayat ini di sini, ayat ini di sini, ayat ini sudah tidak berlaku, ayat ini begini, surat ini di pertama, surat ini, dan seterusnya. Nah, ketika Nabi mendapatkan arahan dari malaikat Jibril alaihissalam, ketika itu Zaid ada di samping Nabi. Ya, Zaid memang tidak melihat malaikat Jibril, tapi Nabi memerintahkan kepada Zaid, Zaid, catat, catat. Nah, makanya semua dicatat sama Zaid, saudara. Nah, itu 2 kali sebelum Nabi wafat, 2 kali malaikat Jibril datang kepada Nabi, saudara, sehingga Nabi memberi kabar kepada keluarganya, kepada Sayyidah Fatimah, sekiranya aku sudah tidak panjang lagi, sebentar lagi akan kembali kepada Allah. Karena nggak biasa-biasanya Jibril tahun ini 2 kali datang di bulan Ramadan, 2 kali datang untuk menyelesaikan itu. Ayat ini di mana, surat ini di mana, saudara. Karena nama surat atau urutan surat, urutan ayat itu bukan ijtihad Nabi. Itu bukan amrun taufiqi, tapi itu amrun tauqifi. Allah yang tentukan. Lewat Jibril, Jibril kasih tahu Nabi, Nabi tugaskan kepada Zaid, catat. Makanya Zaid jadi ketua panitia. Singkat cerita, saudara, akhirnya jadilah mushaf Al-Quran. Satu-satunya mushaf yang dibuat di zaman Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu jadi, dijaga oleh Sayyidina Abu Bakar, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Baik. Begitu Sayyidina Abu Bakar meninggal, naiklah Sayyidina Umar sebagai khalifah, saudara. Mushaf tadi diserahkan kepada Sayyidina Umar untuk menjaganya. Nah, di zaman Sayyidina Umar terjadi perang, saudara, dengan Persia, dengan Romawi, perang-perang besar. Kali ini yang ikut perang banyak tabi'in, saudara. Nah, tabi'in ini bukan sahabat Nabi, murid-muridnya para sahabat, saudara. Seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah tetap ingin ikut perang bersama para tabi'in, saudara.
Diizinkan oleh Sayyidina Umar, berangkat beliau ikut perang. Ada kejadian, di saat mereka istirahat, di perkemahan, saudara, ini ada mujahidin yang datang dari Yaman. Ada mujahidin yang datang dari Mesir. Ada mujahidin yang datang dari Bahrain. Ada mujahidin yang datang dari Mekah. Ada mujahidin memang yang dikirim dari Madinah. Kumpul. Begitu mereka sholat, baca Quran, mereka ribut, saudara. Yang satu baca Maliki Yaumiddin, yang satu baca Maliki Yaumiddin. Dia bilang, ente salah ente ngelebih-lebihin bacaan. Yang satu lagi nggak bisa, ente yang salah ngurang-ngurangi bacaan. Bukan ayat itu saja, saudara. Banyak ayat Quran, mereka berdebat. Yang satu merasa benar, saya diajarkan oleh Ibn Mas'ud. Yang satu lagi mengatakan, saya diajarkan, yaitu oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas sahabat Nabi, Ibn Mas'ud sahabat Nabi. Ribut, saudara. Hampir saja mereka cabut pedang saling bunuh. Ketika itu ada Hudzaifah. Didamaikan oleh Hudzaifah, diterangkan. Bacaanmu yang belajar dari Ibn Abbas, betul. Memang Al-Quran ini diturunkan ala sab'ati ahruf. Betul, bacaan kau. Yang kamu belajar itu dari Ibn Mas'ud, kau baca tadi, juga kau betul. Nah, dari situ, saudara, akhirnya pertentangan, perselisihan yang tadinya mau mengantarkan kepada pertumpahan darah, bisa diatasi oleh Hudzaifah. Nah, yang saya mau ceritakan bukan itunya. Hudzaifah pulang nih ke Madinah, lapor ke Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, gawat, bahaya. Bahaya. Ternyata umat Islam yang datang dari berbagai daerah, mereka ribut soal bacaan mereka. Mereka merasa bacaannya paling benar, padahal semua bacaan itu benar dari para sahabat Nabi yang mengajarkan. Nah, akhirnya di situ, saudara, Hudzaifah minta kepada Sayyidina Umar, ini mesti diatasi. Sayyidina Umar langsung jalan, saudara. Oh, kalau begitu kita gandakan. Jadi yang ada di Madinah satu-satunya, saudara, digandakan, saudara. Tapi digandakannya nggak banyak, saudara. Sekedarnya Sayyidina Umar belum sempat menyelesaikan, sudah meninggal dunia. Selanjutnya siapa? Sayyidina Utsman ibn Affan. Sayyidina Utsman yang menyelesaikan, saudara. Dibuat satu mushaf, bacaannya umat Islam yang ada di Mesir. Dibuat satu mushaf, bacaannya umat Islam yang ada di Bahrain. Dibuat satu mushaf lagi, bacaan umat Islam yang ada di Yaman, saudara. Satu mushaf lagi, bacaan umat Islam yang ada di Mekah. Satu mushaf lagi, bacaan umat Islam yang ada di Madinah. Semua, setiap wilayah daripada kekhalifahan saat itu dikirim satu mushaf. Alhamdulillah. Saya mau tanya dulu nih kepada semua saudara yang ada, itu bid'ah bukan? Bid'ah. Bid'ah bukan? Bid'ah bukan? Tapi bertentangan dengan syariat tidak? Bagus tidak? Manfaat tidak? Takbir. Itu bid'ah, saudara. Di zaman Sayyidina Ali ada bid'ah lagi. Apa yang terjadi di zaman Sayyidina Ali, saudara? Di zaman Sayyidina Ali, kan waktu zaman Sayyidina Umar dan Utsman, banyak orang ajam masuk Islam, saudara. Negeri-negeri ajam dari Persia, dari mana-mana, saudara. Banyak mereka nggak bisa baca Quran. Kenapa? Karena Quran nggak ada harokatnya dan nggak ada titiknya. Jadi huruf ba, ta, sa sama, nggak ada titiknya. Antum kalau lihat mushaf Utsmani nggak ada titiknya, saudara. Silakan jalan-jalan ke Turki, di sana ada museum, saudara. Lihat Quran dari zaman Sayyidina Utsman masih ada di sana. Nggak ada titik, nggak ada fathah kasroh. Jangankan orang ajam, orang Arab aja yang tiap hari ngomong Arab belum tentu bisa baca. Kecuali kalau dia belajar, kecuali kalau dia hafal Quran, saudara, bisa nyerempet bacaannya. Kira-kira jelas gak? Sekarang aja udah ada titik, udah ada harokat, banyak yang gak bisa baca. Jujur, betul? Nah, disitulah saudara Abul Aswad Ad-Duwali, murid Sayyidina Ali, minta izin kepada Sayyidina Ali untuk memberikan harokat dan titik. Ba, satu titik di bawah, ta, dua titik di atas,
sa 3 titik di atas, saudara. Kemudian ada harokat, fathah, kasroh, dhammah, dan seterusnya. Nah, mulai dari situ, saudara, ditulis lagi Al-Quran dengan harokat. Setelah itu begitu masuk zaman Turki Utsmani, mulai ada percetakan, dicetak Al-Quran, saudara. Dan saat ini lebih canggih lagi, saudara. Idghamnya, ikhfa'nya dikasih warna. Ayo jujur, betul? Betul? Bid'ah bukan tuh? Bid'ah bukan tuh? Pakai warna. Bid'ah tidak? Tapi bid'ah saya mau tanya, sayyi'ah atau hasanah? Bid'ah jelek atau bid'ah bagus? Dukung tidak? Takbir. Nah, jadi jangan dikit-dikit bid'ah menyerang, nggak boleh, jangan. Ada bid'ah yang baik. Saudara, kalau bid'ah yang baik nggak apa-apa, terusin aja, saudara. Nah, kalau bid'ah yang jelek, stop. Peringatan Maulid bid'ah bagus kok. Selama pelaksanaannya bagus.